بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang sama kita hormati keluarga besar dari mempelai pria Bapak Jasmadi beserta Ibu Nur Aini. Yang kita hormati keluarga besar dari mempelai wanita. Bapak siapa Pak? Besan Bapak namanya? Ismail. Pak Ismail, betul itu Pak. Nah, jangan sampai tidak tahu dengan besan. Nah itu besan perempuan coba Pak. Wah ya kalau macam ini udah kenal dengan besannya. Besan perempuan siapa namanya Pak? Ibu Jumiati. Itulah cara penceramah Nanyo. Padahal memang tak tahu. Yang saya hormati Bapak Ismail dan Ibu Jumiati dari pihak mempelai wanita. Yang kita hormati aparatur pemerintah Desa Pendelo Indah, datu-datu pemangku adat yang sampai saat ini belum sarapan. Sebenarnya saya nak ceramah panjang Pak. Biasanya nasihat perkawinan itu dimulai jam 11 Pak. Jam 11 selesai jam 12. Karena datu-datu belum sarapan, makanya jam 10 nanti jam 11 selesai. Itu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi yang berbahagia ini kita sama-sama berjumpa bersilaturahim di kediaman keluarga besar dari Bapak Jasmadi keluarga dalam rangka resepsi pernikahan. Nah itu ya, atas putra beliau yang bernama Muhammad Ridho Awaldi Sawaldi beserta istrinya yang di samping kanannya istrinya itu namanya Bunga Seroja. Nanti dinyanyikan oleh Ustaz. Nah itu ada lagunya Bunga Seroja itu. Nanti Ustaz Sidik. Oh sekarang Datu Sidik, Datu Sarono tadi udah disebut. Nah, itu diskriminasi Pak Pak Anwar. Datu Sarono udah disebut tadi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatul udma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pak, apa rasanya dapat menantu? Senang ya? Nikah itu Pak
Yang pertama, kata ulama kita, nikah itu yang pertama berasal dari kata nun. Yang kedua, ini saya ngasih nasihat dengan gak galau ya, tidak semua. Yang pertama, nikah itu hurufnya adalah nun. Yang kedua, alif. Yang ketiga, apa? Ayo pengantin. Yang pertama, nun. Yang kedua, alif. NI. Kemudian yang berikutnya, kaf. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, H. Yang pertama adalah nun. Nun itu diartikan nikmat, bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling nikmat. Banyak laki-laki pingin menikah lagi karena apa? Karena nikmat. Nikmat nggak? Nikmat nggak? Nikmat ya. Nah, itu. Secara zahir nikmat itu kenapa? Karena kita disempurnakannya oleh Allah dari agama kita. Orang yang menikah itu 60% dari agama disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah yang paling panjang dalam umur kita ini adalah nikah. Kalau kita sholat wajib itu paling lama berapa menit itu? Paling lama 10 menit. Itu paling lama. Sholat dengan zikir, dengan doa, itu 10 menit itu selesai. Tapi nikah bisa sampai 70 tahun, 80 tahun, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ridho dulu waktu masih bujangan, keluar dari rumah mencari nafkah, pahalanya cuma untuk ente satu. Begitu sudah menikah, keluar dari rumah mencari nafkah, pulang ke rumah, pahala memberikan nafkah kepada istri. Nanti ketika dia punya anak, pahalanya memberikan nafkah kepada anak. Itu yang terlihat oleh kita saja. Bahkan ketika kita berhubungan suami istri, itu sama kita melaksanakan ibadah 70 tahun nggak berhenti-berhenti. Bayangkan. Oh tuh, datu-datu. Satu kali kita berhubungan suami istri, itu pahalanya sama dengan ibadah 70 tahun. Paham nggak nih? Itu satu kali. Kalau semalam 2 kali 140 tahun. Semalam 5 kali mati kita. Begitu Allah berikan pahala kepada orang yang sudah berkeluarga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang diberikan kemampuan gak mau nikah. Ada yang sudah tua tidak mau menikah. Rasulullah benci dengan orang yang diberikan kemampuan tapi tidak mau menikah. Nah itu. Jadi sama, nikah itu adalah nikmat. Kemudian yang kedua adalah huruf alif. Alif itu kita artikan ulfah. Ulfah itu adalah kasih sayang.
bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kasih dan sayang kepada siapa? Kepada umat manusia. Dulu ketika Nabiullah Adam alaihissalam di dalam surga, kemudian kata Allah, wala taqraba hadhihi sajarah, jangan kau dekati pohon ini, kata Allah. Tapi pada akhirnya iblis menggoda istri dari Nabi Adam alaihissalam, lalu terucaplah istrinya, dia mengatakan, bang, kalau sekarang abang sayang nggak dengan aku, kata dia. Kalau abang sayang dengan aku, tolong ambilkan buah yang ada di atas itu. Kenapa Nabi Adam itu mengambil buah khuldi yang diminta oleh istrinya? Karena ada rasa sayang di dalam hati Nabi Adam. Sayang nggak sama istrinya? Sayang. Itu. Apa bedanya kalau sayang dengan istri dengan sayang dengan anak? Tuh. Apa bedanya sayang dengan istri? Apa sayang dengan anak? Apa bedanya? Hah? Nah, itu. Kalau sayang dengan anak, kalau celananya melorot, itu dinaikkan. Itu sayang dengan anak. Tapi kalau dengan sayang dengan istri, celananya di atas, lorotin ke bawah. Itu tanda sayang dengan istri. Itu bedanya, Pak. Nah, itu. Maka rasa cinta itu sudah ditumbuhkan oleh Allah sejak Nabi Adam alaihissalam. Dibingkailah oleh Allah dalam Al-Quran. Dia katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta itu di dalam satu ayat, yaitu surah Ar-Rum ayat 21, yang mengandung arti bahwa cinta kita kepada pasangan kita agar kita mendapatkan ketenangan. Bu, Pak, nikah itu supaya kita menjadi tenang hati kita. Kalau sudah menikah lalu hati kita belum tenang, apa solusinya? Ya? Tambah satu lagi. Rupanya tahu passwordnya deh. Berarti ada yang salah dalam pernikahan kita. Kenapa? Karena di situ litas kuno ketenangan dalam diri kita. Tenang nggak? Nggak punya istri? Tenang. Masa dimasakin, ya kan? Nyuci dicuciin, walaupun nyuci itu adalah tugas kita suami, Pak. Jadi Bu, nyuci itu tugas suami, masak tugas suami, ngasuh anak tugas suami. Tugas istri apa, Pak? Tugas istri adalah taat dengan suami. Itu Bu. Jadi kalau ibu taat dengan suami, disuruh masak, ibu harus masak. Disuruh cuci pakaian, cuci pakaian. Nah, itu. Di tugas ibu adalah taat dengan suami. Itu. Suami masak tugas suami, ngurus anak-anak tugas suami. Istri tugasnya adalah taat dengan suami. Kalau merasa taat dengan suami, suruh masak, masak, suruh nyuci, nyuci, suruh gosok, masuk kamar, cepat duluan. Nah, Bu, ibu kalau masuk duluan, apa bapak duluan kalau masuk kamar? Hah? Bareng-bareng. Jadi kalau ibu masuk duluan,
itu pahalanya lebih besar daripada 70 tahun ibadah. Nah, itu. Apalagi nawarin, bang mau dak bang, ada ya. Oh, Bapak pernah nggak ditawarin sama istri kita? Enggak. Oh, memang. Ya itu ya, pahalanya besar. Itu adalah ulfah, kasih dan sayang yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Kemudian yang ketiga apa tadi? Kaf, hikmah. Hikmah dari pernikahan itu adalah bahwasanya seorang hamba itu dipersatukan dalam pernikahan itu untuk mendapatkan keturunan yang sah. Kemarin di kantor KUA dipanggil nggak sebelum akad nikah? Ditanya nggak nikah itu apa? Ditanya nggak? Tanya kan? Itu. Apa antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keturunan yang sah menurut apa? Menurut agama dan kepercayaan.